Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 3C, Pendidikan Biologi Untirta. Di kelompok 4, anggotanya ada Rizka Irunisa, Ikmawati, Reza Amalia, dan Adira Cahyani. Kami akan menyampaikan materi mengenai ekologi komunitas. Yuk kita simak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep komunitas. Pengertian komunitas. Komunitas itu apa sih? Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Kemudian, nama untuk komunitas itu harus dapat memberikan keterangan mengenai sifat-sifat komunitas tersebut. Cara yang paling sederhana memberikan nama untuk komunitas itu yaitu menggunakan kata-kata yang dapat menunjukkan bagaimana wujud dari komunitas, seperti padang rumput, padang pasir, dan hutan jati. Kemudian, perubahan komunitas yang sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi akan berlangsung terus sampai pada suatu saat terjadi komunitas padat, sehingga timbulnya jenis tumbuhan atau hewan baru. Akan kecil sekali kemungkinannya, namun perubahan itu akan terus terjadi. Oleh karena itu, komunitas padat yang stabil tidak mungkin dapat dicapai. Perubahan komunitas tidak hanya terjadi oleh timbulnya penghuni baru, tetapi juga hilangnya penghuni yang pertama. Terdapat macam-macam komunitas. Di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya terdapat di laut, di danau, di parit, atau di kolam. Kemudian yang kedua, komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur komunitas. Struktur komunitas menurut Showalter adalah suatu konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Menurut Latukonsina, struktur komunitas mempunyai beberapa indeks ekologi yang meliputi indeks keanekaragaman, indeks kemerataan, dan indeks dominasi. Pada suatu komunitas dengan keanekaragaman yang tinggi akan terjadi interaksi spesies yang melibatkan jaringan makanan, predasi dan kompetisi, sehingga terjadi kestabilan ekosistem karena kemerataan jenis yang tinggi. Nah, selanjutnya itu perbandingan dominasi. Di dalam perbandingan dominasi juga terdapat dominasi dan juga predominasi. Dominasi sendiri yaitu suatu keadaan di mana individu memiliki status sosial yang lebih tinggi dari satu atau lebih individu lain, yang individu lain itu akan tunduk kepada individu dominasi. Nah, hal ini juga akan memungkinkan individu dominasi itu memperoleh akses untuk memperoleh makanannya atau juga mencari pasangan. Nah, yang kedua itu ada predominasi. Predominasi sendiri yaitu konstituen komunitas yang lebih banyak berlawanan dengan anggota biasa. Nah, biasanya itu ialah spesies yang kurang penting atau tidak terlalu berpengaruh. Nah, predominasi juga bisa diartikan bahwa organisme yang populasinya itu lebih tinggi dibandingkan individu yang ada di suatu komunitas. Baik, selanjutnya adalah predominansi. Jadi, suatu organisme dikatakan predominan jika jumlah populasinya ini lebih banyak dari jumlah individu yang ada di dalam suatu komunitas. Tetapi, walaupun jumlahnya banyak, organisme ini memiliki karakteristik predominan, di mana kebalikannya dari karakteristik dominan. Jadi, walaupun jumlahnya banyak, tapi organisme ini tidak terlalu berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh yang besar di dalam ekosistem tersebut. Contohnya, di gambar ini bisa dikatakan bahwa singa ini merupakan dominannya dan kerbau yang banyak ini merupakan predominannya. Nah, kelompok kami juga mengistilahkan konsep predominan ini dengan kata-kata quality over quantity.
Sekian yang bisa kelompok 4 sampaikan untuk materi ekologi komunitas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.